Kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih malam ini biar kami mau dengar sebagian firman-Mu untuk jadi rema kekuatan apa yang harus kami lakukan hari-hari ini Tuhan, untuk kami tetap bisa berdiri teguh menghadapi semua tantangan yang gak mudah untuk kami lewati. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, malam tetap semangat ya, tetap sukacita, happy Sunday semua yang sudah beribadah hari ini ya. Kita percaya ada kabar yang membuat kita semakin kuat hari-hari ini. Tidak ada jalan lain ya saudara. Nah, tadi saya khotbah, saya bilang gini, sebenarnya orang dunia sama kita itu harusnya berbeda. Tangkep ya, baik cara mengampuni juga berbeda. Orang dunia mata ganti mata, gigi ganti gigi, jahat ganti jahat ya. Tapi buat kita kan enggak, apapun bentuk kejahatan kita tetap membalasnya dengan kebaikan. Nah, sama halnya dengan kita yang hari-hari ini lagi ada di dalam masalah yang besar. Tuhan tuh mengingatkan, saya sendiri setiap hari diingatkan Tuhan, Eli, kamu ndak boleh sama dengan dunia karena kamu berasal dari aku. Kalau kamu lagi ngalami masalah yang besar, ya, dunia ngalami badai yang besar, dunia itu layak memang panik. Dunia itu ketakutan, dunia itu depresi. Tapi buat engkau sebagai anak Tuhan, kau tidak boleh ikut cara dunia. Dunia panik, depresi, karena dunia tidak ada yang menjamin, yang memberikan damai sejahtera, sukacita, kelegaan. Tapi bukankah kita sebagai anak Tuhan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia tinggalkan damai sejahtera, sukacita ya yang melampaui segala akal. Bahkan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita adalah roh penghibur, penguat yang membuat kita juga hari ini merasakan kelegaan. Makanya kita harus beda. Orang dunia tidak bisa ketawa senantiasa, sukacita senantiasa, tapi kita harus bersukacita. Kita punya damai sejahtera, kita punya kelegaan. Makanya kita ini harus berbeda. Orang dunia harus bisa melihat kamu ini aneh. Nah, saya tadi cerita, saya itu pernah ya kemarin teman-teman saya itu pada waktu ngumpul mereka bicara gini, kita ini lama-lama kepahitan sama kamu. Saya tanya kenapa? Ya, ingat ya, kamu pernah saya suruh tidur di rumah saya. Tujuannya kita ini kan lama ndak ngobrol. Jadi saya kumpulin teman-teman ini buat kumpul sama saya dengan beberapa teman supaya kita ngobrol di dalam satu kamar. Lama ndak ketemu, katanya kamu sibuk. Kita kepahitan. Kenapa? Karena belum ada 5-10 menit kita masih matanya terbuka, kamu sudah terlelap dalam urapan. Jujur ya saudara, saya bilang saya minta maaf, namanya orang tertidur itu kan tidak bisa dikendalikan ya. Tapi jujur kalau orang tanya, kamu kok bisa gampang tidur, gampang terlelap? Apa kamu ini tidak punya beban pikiran sama sekali toh Eli? Saya cuman bilang, masalah ada, tapi dalam hidup kita orang harus lihat ada Kristus. Gunanya apa? Kalau Kristus itu meninggalkan damai, marilah kepadaku yang letih lesu, aku memberi kelegaan. Bahkan ada sukacita yang Tuhan tinggalkan. Terus kita ini hidupnya hanya sedih, stres, depresi karena masalah. Buat apa Kristus memberikan kelegaan, damai sejahtera, sukacita di dalam kehidupan kita? Bahkan Roh Kudus adalah roh penghibur, penolong yang membuat kita hari ini bisa bersukacita di tengah badai. Tapi kita tidak bisa sukacita karena kita lebih mempercayai apa yang iblis intimidasi. Iblis selalu bilang gini, waktu kita ngalami masalah, kamu bakal susah, kamu bakal hancur, hidupmu bakal sulit, hidupmu bakal terpuruk. Nah, ini perkataan iblis. Tapi buat Tuhan, sekali lagi,
Sekalipun kita dalam badai besar, bahaya besar, rekaan yang jahat, orang bisa menindas hidupmu, Tuhan tidak pernah berkata hidupmu bakal hancur, hidupmu bakal terpuruk. Enggak, Tuhan selalu berkata bahwa jangan takut, jangan khawatir. Akulah Tuhan Allahmu yang ada di pihakmu. Bahkan tidak ada masalah apapun yang bisa memisahkan engkau dari kasihku. Tangkep ya, hari ini engkau terpuruk, tapi Tuhan tetap berkata, nggak ada kebangkrutan yang bisa memisahkan kasihku atas hidupmu. Tangkep ya, walaupun hari ini suamimu meninggalkan hidupmu, istrimu, Tuhan tetap berkata, nggak ada apapun masalah yang bisa memisahkan kasihku dari hidupmu. Berarti kalau dunia ndak ada yang berani menjamin, ndak ada yang bisa memisahkan. Tapi Yesus sudah berkata di Roma 8 ayat 35, tidak ada seorang pun yang bisa memisahkan engkau dari kasihku, ndak ada seorang pun yang bisa merebut engkau dari tanganku. Yohanes 10 ayat 28, ndak ada masalah apapun yang bisa merebut kebahagiaan itu dari hidupmu. Berarti hari ini hidup kita sebenarnya, kalau kita mau dengar-dengaran akan suara Tuhan, saudara mau dengar suaranya iblis atau suaranya Tuhan melalui firman, pilihan di tangan kita. Nah, kita belajar malam ini yuk. Kita mau punya iman yang teguh, bukan iman yang hari ini hanya up and down, sehingga saudara tidak dapat sesuatu dari Tuhan. Kita mau belajar, hari ini kita harus berbeda. Mulai hari ini katakan, aku harus berbeda dengan dunia. Dunia wajahnya makin lonjong, makin kesini karena masa sukar. Tapi buat kita tiap hari tidur enak, makan bakso pun enak. Kenapa? Karena makan bakso walaupun tidak semahal daging steak, walaupun yang jutaan, tapi kalau makan dengan damai sejahtera, sukacita, dengan ucapan syukur, maka makan bakso yang murah di pinggir jalan sekalipun jadi nikmatnya luar biasa. Tempat tidur yang walaupun bukan tempat tidur yang mahal, yang bisa lentur ini ya, tempat tidur mungkin engkau beli spring bed yang harganya pas-pasan, tapi ketika saudara meletakkan kepala saudara, ada damai sejahtera, sukacita, ada kebahagiaan yang Tuhan tinggalkan, kelegaan, maka kita tidur di tempat-tempat tidur yang walaupun tidak semahal apapun, saudara tetap bisa menikmati hidup. Tangkep ya? Jadi mulai sekarang yuk, saudara jangan pernah terpancing dengan pendengaranmu akan iblis yang berkata hidupmu bakal susah, bakal hancur, bakal terpuruk. Percayalah, Tuhan ada di depan. Dia tidak akan pernah mengizinkan malapetaka, kehancuran menimpa setiap kita. Percayalah, Tuhan berkata di Tesalonika, tidak ada rancangan kecelakaan, yang ada rancangan yang penuh damai sejahtera. Makanya kita belajar malam ini singkat, padat, jelas. Yuk lihat Mazmur 70 ayat 2 terlebih dahulu kita baca. Mazmur 70 ayat 2 ya. Ini ayat yang luar biasa buat kita semua. Yuk bangkit saudara. Saudara tidak harus hari ini ngalami keadaan yang sulit. Apakah dengan takut khawatir masalah bisa selesai? Kan enggak. Malah takut khawatir buat imunmu ini drop. Karena tubuh kalau takut, khawatir, depresi, tubuh ini akan mengeluarkan zat racun. Tapi waktu hatimu bergembira adalah obat yang manjur. Imun, daya tahan tubuhmu akan muncul. Makanya mulai hari ini, yuk kita semua praktek firman. Kelegaan, damai sejahtera, sukacita, bergembira karena Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Hari orang-orang yang bergembira itu seperti berpesta. Hari ini pastikan pilihan hidup kita, mau pilih buruk semua atau berpesta. Hari orang berkesusahan, buruk semuanya, tetapi hati orang yang bergembira seperti berpesta.
Hari ini engkau di tengah hutang, kita tetap bisa hari-harinya berpesta. Hari ini suamimu tidak pulang, engkau tetap bisa menjalani bersama Tuhan seperti orang berpesta. Makan enak, tidur enak, semua saudara. Kenapa? Karena kita tahu bahwa gembira kita itu bukan karena masalah kita selesai, tapi gembira tuh kita karena kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang besar. Mazmur 70 ayat 2, ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku ya Tuhan. Malam ini jadi doanya kita. Kita tahu bahwa setiap kita pasti ada yang mengalami keadaan yang urgent. Ya, kepepet bu, kepepet, terdesak. Yuk kita mau berdoa, ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku ya Tuhan. Ayat ke-5 dan ke-6. Ayat ke-5 dan ke-6. Nanti kita mau praktek. Iman yang teguh itu seperti apa sih cirinya? Biarlah bergirang. Nah, ndak ada kan biarlah berduka cita, ndak ada saudara. Kalau saudara lihat di dalam firman, biarlah bersuka cita, biarlah bergirang. Karena engkau, semua orang yang mencari engkau, biarlah mereka mencintai keselamatan daripadamu, selalu berkata Allah itu besar. Hari ini jangan berkata hutangku banyak, hutangku besar, masalahku besar. Tapi mulai sekarang yuk kita punya alasan untuk bergirang bersuka cita. Karena kita tahu bahwa kita punya Allah yang besar. Bahkan Mazmur 70 ayat 6 berkata, tetapi aku ini sengsara dan miskin. Ya Allah, segeralah datang. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku ya Tuhan, janganlah lambat datang. Saudara percaya hari ini Tuhan mau malam ini orang yang punya iman teguh, yang selalu berkata Tuhan itu besar. Maka yang pertama adalah kita harus bisa bergirang dan bersuka cita. Walaupun hari ini tantanganmu berat, Tuhan tetap mau setiap kita, nak, biarlah bergirang dan bersuka cita karena aku. Tangkep ya, bukan karena tunggu suamimu kembali, belum tunggu lagi hutangmu lunas, tapi karena aku minta mulai saat ini jalani hidup di masa sukar tanpa banyak melihat, tapi banyak bangun percaya, yaitu bergirang bersuka cita karena Tuhan, fokus kepada Allah yang besar. Bahkan yang ketiga, kalau Tuhan bersegera datang tidak berlambat-lambat, berarti kita tetap butuh yang namanya sabar. 3 hal, iman yang teguh, yang pertama bergirang dan bersuka cita, itu adalah orang yang selalu menguatkan hati. Makanya dalam kehidupan ini saya banyak menguatkan hati itu kepada Tuhan. Kalau saya lihat masalah demi masalah, kira-kira hati kuat enggak saudara? Enggak kuat. Orang kan banyak bilang gini, enggak kuat Bu Eli, enggak kuat. Kenapa? Karena kita setiap hari melihat masalah demi masalah. Kita mendengar berita yang buruk demi yang buruk tiap hari. Realitanya kita kalau ngalami kehidupan ini, dengar yang buruk lebih banyak. Lihat keadaan yang buruk tiap hari. Jujur, kalau melihat yang buruk dan mendengar yang buruk, maka kita hari ini realitanya pasti takut, cemas, khawatir. Tapi firman Tuhan berkata, marilah kita bergirang dan bersuka cita. Jangan menguatkan hati dengan lihat masalah. Setiap hari bangun, Tuhan, aku mau menguatkan hati cuman kepada Tuhan. Kalau kita hari ini lihat masalah, hati kita tidak kuat. Tapi kalau lihat Tuhan, kita pasti kuat, saudara. Ketika kita mendengar apa yang Tuhan katakan, tidak usah takut anakku, jangan khawatir. Aku sudah pegang hari esokmu. Aku pegang kendali atas setiap kehidupanmu. Hari ini yang Tuhan mau, kalau kita mau berdiri di atas iman yang teguh, menguatkan hati, nggak ada jalan lain. Marilah bergirang dan bersuka cita. Yang kedua, fokus kepada Tuhan itu besar. Titik ya.
Bukan hutangku besar, tapi Tuhan itu besar. Tidak ada sesuatu kekuatan hutang, walaupun engkau rumahmu disita bank, walaupun hari ini engkau sudah melihat ada surat perceraian, engkau digugat, mungkin suami-suami juga digugat oleh istri dan sebagainya. Jangan pernah takut, kuatkan hati kepada Tuhan. Seperti yang berapa hari yang saya ajari khotbah, ketika Tuhan berfirman, semuanya jadi, ya. Ketika dia memberi perintah, semuanya ada, mulai praktek. Prakteknya gimana Bu Eli? Yang ngalami masalah rumah tangga, mulai praktek. Yang belum terlihat, yang belum ada, Tuhan sudah sediakan, ya. Yang belum tersedia, Tuhan sudah sediakan. Mungkin di depan mata kita belum tersedia, belum terjadi, belum ada, tidak apa-apa. Tapi satu hal Tuhan sudah berkata di Mazmur 33 ayat 9. Tuhan berfirman, semuanya jadi. Tuhan memberi perintah, semuanya ada. Bahkan Tuhan menyediakan apa yang belum kita lihat, kita dengar. Berarti yang belum tersedia, Tuhan sudah sediakan enggak? Yang belum ada, Tuhan sudah mengadakan enggak? Yang belum terjadi, Tuhan sudah menjadikan enggak? Jelas. Karena hari ini mulai berkata, yang lagi ngalami masalah rumah tangga, katakan, Tuhan, engkau berfirman bahwa apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Dan engkau memberi perintah bahwa suamiku akan kembali, istriku akan kembali. Hari ini kalau engkau punya masalah rumah tangga, masalah keuangan, saudara mulai berkata, apa yang belum disediakan Tuhan, Tuhan sudah sediakan. Bagaimana berkat besar atas usahaku. Tuhan perintahkan berkat di atas usahaku yang sepi. Bahkan engkau hari ini berfirman, berkat ada di atas kepala orang benar, maka percayalah semuanya akan terjadi. Bahkan Tuhan memerintahkan berkat kanan kiri, ya, utara selatan barat timur untuk datang tercurah buat usahaku ini. Saudara bisa menjarah berkat utara, selatan, barat, timur, kekayaan bangsa-bangsa hari ini, semuanya tercurah di dalam lumbung-lumbungku. Saudara bisa mengatakan firman hari-hari ini. Percayalah, hari ini Tuhan sudah sediakan kelimpahan. Saudara bisa berkata-kata mulai malam ini, karena saya percaya bahwa ketika kita bisa bergirang bersukacita, fokus kepada Tuhan yang besar, maka semua yang belum terjadi, saudara mulai katakan. Yang sakit juga saudara mulai berkata, Tuhan, engkau berfirman, oleh bilur-bilurmu aku sembuh. Perintahkan saat ini kanker keluar dari tubuhku. Yang namanya jantung saat ini, perintahkan jantung yang baru di dalam tubuhku ini Tuhan. Perintahkan Tuhan kesembuhan di dalam tubuhku ini Tuhan. Perintahkan ginjal yang baru. Perintahkan apalagi, ya, perintahkan ginjal yang baru, lever yang baru, perintahkan semua sumbatan-sumbatan yang ada di kepalaku ini Tuhan, semuanya sumbatan sembuh, perintahkan kesembuhan. Saudara mulai berucap karena ini firman, bahkan saudara berkatakan Tuhan sudah menyediakan kesehatan yang luar biasa. Walaupun hari ini aku belum melihat, tapi Tuhan sudah menyediakan apa yang belum aku lihat, yang aku dengar, yang aku timbul dalam hatiku. Hari ini katakan, Tuhan, engkau sudah menyediakan pemulihan anggur yang manis. Tuhan, engkau sudah menyediakan berkat yang berlimpah-limpah, rezeki buat usahaku. Hari ini mulai diperkatakan. Dan yang ketiga, kita sabar. Iman yang teguh itu butuh yang namanya kegirangan dan sukacita. Butuh sukacita buat berdiri di atas iman yang teguh. Butuh fokus kepada Tuhan itu besar. Bahkan yang ketiga, butuh kesabaran menantikan waktunya Tuhan. Orang kalau sabar berarti kita percaya kepada Tuhan. Makanya hari ini yuk, siapa yang mau melihat imanmu akan terjadi, tidak ada jalan lain. Kalau imanmu lemah, maka tidak jadilah menurut imanmu. Tapi kalau imanmu teguh, walaupun engkau menghadapi masa-masa yang tersulit, Tuhan tetap berkata, jadilah menurut imanmu. Tuhan lagi cari iman-iman yang orang-orang yang punya iman teguh. Kenapa? Karena di 1 Petrus 5 ayat 9 yang berkata, lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Iman
yang teguh. Kata kuncinya iman yang teguh. Ternyata kita ini sudah diberi kemenangan ketika iman kita teguh. Kenapa orang benar tidak bisa keluar lebih dari pemenang? Karena imannya tidak teguh. Makanya tidak dapat sesuatu dari Tuhan. Sudah tahu, dikasih tahu, jangan banyak lihat fakta, lihat rekening koran terus, lihat usaha sepi, lihat WhatsApp-nya suami kok tidak pulang-pulang ya Bu Eli, suamiku ndak pulang-pulang, sedih lagi. Lihat omset turun, sedih lagi. Tapi mulai hari ini yuk, Tuhan berkata, aku sudah beri kelegaan, sukacita, damai sejahtera. Ndak layak engkau sedih. Hari ini aku minta engkau bergirang dan bersukacita. Hari ini jangan fokus dengan masalah itu besar, tapi fokuslah kepada Tuhan itu besar. Percayalah apa yang Tuhan nanti kerjakan. Yang ketiga, sabar di ruang tunggunya Tuhan. Kenapa kita perlu sabar di ruang tunggunya Tuhan? Karena hari-hari ini percayalah Tuhan itu punya waktu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nggak usah tunggu, hari ini paksa waktunya Tuhan. Walaupun kok lama ya Bu Eli, nggak apa-apa. Lamanya Tuhan itu berbicara terbaik, termanis, terindah. Itu waktunya Tuhan. Kalau waktunya kita, semuanya belum tentu terbaik hasilnya. Makanya kalau kita sabar, kita percaya dengan 3 hal itu iman yang teguh. Bergembira, bersukacita. Hari ini fokus Tuhan itu besar, itu imannya teguh. Sabar. Nah, orang kalau sabar itu pasti imannya teguh. Kalau orang hari ini imannya drop, imannya melemah, pasti tidak mungkin sabar. Orang pasti ambil jalan pintas. Sudah ikut Tuhan lama, aku lebih baik pinjol, judol. Pasti itu dilakukan. Kenapa? Karena iman kita tidak teguh. Kalau iman kita teguh, maka kita sebagai anak Tuhan pasti ngomong apa? Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Itu orang iman teguh. Makanya orang yang happy ya, happy ye, suka-sukamu Tuhan, yang selalu berkata, how great is our God, sing with me, how great is our God. Dihantam badai, suami ndak pulang, suami tambah galak, istri ndak pulang. Hari ini usaha makin sepi, saudara selalu berkata, happy ya, how great is our God. Iblis datang, lihat tuh fakta, Tuhan mana? Tuhan lo buktinya ndak tolong saudara. Suka-sukamu Tuhan. Jujur, ini ciri orang yang imannya teguh. Dan firman Tuhan berkata di 1 Petrus 5 ayat 9, lawan iblis dengan iman yang teguh, pasti iblis akan lari. Ndak akan kita yang takut, tapi iblis yang gemetar. Iblis paling takut loh kalau saudara nyanyi happy ya, apalagi nyanyi suka-sukamu Tuhan. Ya, iblis paling takut. Dan waktu saudara menghadapi realita, saudara tidak ngomong, aduh masalahku besar, tapi saudara langsung nyanyi, how great is our God. Oh, takut dia. Waduh, ini orang iman teguh. Iblis itu kalah mutlak. Makanya yuk kita lihat satu persatu. Hari ini bagaimana bergirang dan bersukacita. Mazmur 118 ayat 24 sampai 26a ya. Hari-hari ini kita perlu banyak merenung saudara ya, merenungkan firman. Kalau enggak kuat loh. Kita bisa error loh. Saya tuh lihat ya di pelayanan di tempatnya rumah sakit jiwa, itu pasiennya banyak loh saudara. Ada banyak orang sudah terlalu tegang ini ya, overload akibatnya putus. Makanya ini tidak bisa dibuat tegang. Coba kalau hidupmu tiap hari tegang, dengar apa-apa tegang, lihat fakta tegang, lihat rekening koran tegang, lihat usaha sepi tegang, lihat suami tidak pulang tegang.
jantung dak duk dak duk dak duk dak duk. Kira-kira serangan jantung enggak saudara? Ini bisa putus, ini bisa serangan jantung loh kalau semua tegang. Jujur saya itu pernah alami di area awal saya diproses. Saya tuh ngalami ketegangan dalam segala hal saudara. Yang namanya jantung dak dikduk dak dikduk. Namanya pikiran ini bisa tegang saudara. Orang kalau pikiran tegang itu ya walaupun ngantuk, nggak bisa tidur loh saudara. Walaupun ngantuk gitu ya, sudah kepingin tidur gitu, tapi karena ini tegang saudara, di tempat tidur, tapi ini jalan terus, puter otak terus, gimana ya, gimana, sampai kapan Tuhan, kenapa ini bisa terjadi, tanpa saya sadari, sampai jam 2 malam, itu mata itu bisa seger loh saudara. Saya tuh sampai pernah tanya sama teman saya, kenapa ya, saya ini sudah 2 hari tidur itu tegang terus, nggak bisa tidur dengan nyenyak, kayaknya ada beban yang berat. Dan teman saya mulai bilang gini, hati-hati loh, kamu ini gejala stres loh. Kalau kamu terus-terusin, nanti bisa depresi tingkat tinggi, kamu bisa ke rumah sakit jiwa, ini putus loh. Jangan diterus-terusin. Terus saya bilang loh, tapi saya ya gimana ya, nggak mikir. Teman saya bilang gini, nggak bisa. Kalau kamu terus seperti ini, nanti kamu akan terus hidupmu ini nanti tegang, lama-lama kamu ngalami depresi tingkat berat. Nanti kalau sudah seperti itu, kamu akan ngalami yang namanya asam lambung semua. Jantung ini asam lambung tegang, jantung tegang, ritmenya ndak normal. Saudara bahaya, bisa serangan jantung loh. Semua penyakit bisa datang. Makanya hari ini ndak ada tip lain. Tuhan itu juga cari orang yang imannya teguh. Iblis juga cari orang yang imannya yang up and down. Kalau imannya teguh, dia takut. Karena walaupun dicobai apapun, ya ndak mempan. Dikasih fakta buruk, ya nyanyi happy ya. Dikasih kenyataan tokonya sepi, ya bilang suka-sukamu Tuhan. Dikasih fakta, Tuhanmu itu mana? Masalahmu itu lo besar. Enggak, malah nyanyi how great is our God. Hati-hati ya, orang yang imannya ndak teguh itu akan jadi incaran iblis setiap saat. Dia akan kelilingi saudara. Hati-hati, musuh yang paling bahaya bukan hutang, bukan kanker, bukan pelakor, bukan orang yang rusak rumah tanggamu, tapi musuh yang paling besar yang bisa mencuri, membunuh, membinasakan hidupmu adalah iblis. Dan iblis tidak jauh dari hidup saudara dan saya. Iblis itu berkeliling, berputar-putar. Dia selalu bengaum-ngaum mengatakan intimidasi, hidupmu susah, hidupmu akan terpuruk, hancur dan sebagainya. Tapi hari ini kita mau belajar firman. Yuk kita baca Mazmur 118 ayat 24-26a. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak dan bersuka cita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Apa yang dikatakan hari ini? Yuk, setiap hari adalah hari yang dijadikan Tuhan. Jangan berkata hariku kok malah, enggak saudara. Walaupun engkau bangkrut, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Karena tiap hari yang dijadikan Tuhan. Tapi berapa banyak orang gak bisa ngalami hari-hari dijadikan Tuhan. Orang banyak jalani hari-harimu cuman stres, cuman ngabisin hari di kamar, ngerenungi, Tuhan kok bodohnya aku ya, dulu aku kaya, sekarang aku gak punya uang, aku dihina-hina, stres lagi. Daripada saudara stres gak buka solusi, mulai katakan firman ini. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak, bersukacita. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ingat ya, Daud bisa ngalahin Goliat. Goliat itu badannya besar, Daud kecil, raksasa tinggi. Daud itu nggak punya senjata, Goliat punya senjata, lembing, tombak, komplit ya. Tapi apa yang membuat kemenangan Daud?
Kalau Daud tidak bisa sukacita, tidak bisa bergirang, hidupnya hanya takut, kira-kira punya mental enggak? Belum melawan Goliat aja mentalnya sudah drop seperti Saul, seperti kebanyakan orang-orang yang melihat raksasa, pasti sudah drop. Kenapa? Karena dia kecil, lihat fisik aja sudah tidak mungkin bisa menang, saudara. Tapi Daud hari itu datang, mendatangi Goliat bukan dengan ketakutan. Saya percaya Daud itu datangi Goliat, dia pasti nyanyinya happy ya happy ye, ku menang bersama Yesus Tuhan. Saya percaya. Kenapa? Daud berkata gini, engkau mendatangi aku dengan lembing tombak, tapi aku mendatangi engkau dengan barisan nama Allah Israel. Hari ini yakinlah firman Tuhan berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hari ini tidak ada lain. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Hari ini kita masih punya nama Tuhan loh. Ayo coba mulut kita ketika kita berkata Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, pasti ada berkat. Dan saudara mulai katakan, Pengkhotbah 7 ayat 14. Makanya setiap hari adalah hari yang dijadikan Tuhan. Jangan menjalani hari-harimu seperti hari orang yang paling malang seluruh dunia. Seolah-olah hidupmu itu paling malang di antara orang-orang di sekitarmu. Seolah-olah hidupmu itu paling susah, paling menderita. Percayalah, kenapa Tuhan berkata, jalani kesusahan sehari cukup sehari. Dan hari-harimu itu bukan hari-hari orang yang berkabung, tapi hari-hari yang dijadikan Tuhan. Kalau hari yang dijadikan Tuhan, Pengkhotbah 7 ayat 14, ini hari yang dijadikan Tuhan. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Jadi tiap hari, hari-hari kita walaupun malang, ndak ada malang, tapi harimu Tuhan berkata mujur. Makanya tiap hari yuk, hari-hari yang dijadikan Tuhan itu harimu mujur. Walaupun habis ditipu orang ya Bu Eli, difitnah orang, sudahlah. Hari malang itu tidak ada. Firman Tuhan berkata, tetapi pada hari malang ingatlah nak, ini pun hari-harimu adalah yang dijadikan Allah seperti hari mujur. Makanya kita tiap hari jangan berpikir hari-hariku kok malang, enggak. Karena di pemandangan Tuhan, malang itu tetap hari yang mujur, hari yang membawa keberuntungan, keberhasilan, bukan hari yang sial. Orang dunia kalau harinya malang, ya benar sial. Tapi buat saudara, firman Tuhan sudah berkata, hari yang dijadikan Tuhan itu selalu mujur setiap hari. Walaupun engkau habis dimaki suamimu, walaupun engkau hari ini suamimu gak ada di sampingmu, usahamu makin sepi, jangan berpikir ini hari yang sial, tapi hari yang dijadikan Tuhan pasti hari yang mujur. Kenapa? 3 alasan. Karena kita menjalani hari kiranya seperti yang dikatakan di Mazmur 118, ya Tuhan berilah kiranya keselamatan, kemujuran, dan berkat. Itu hari-harinya kita. Makanya hari ini jalani hari-hari yang dijadikan Tuhan. Berarti kalau Tuhan menjadikan, kita jalani hari-hari dengan siapa? Tuhan sumber keselamatan, Tuhan sumber kemujuran, Tuhan sumber berkat. Makanya ndak ada orang benar yang nggak bisa senyum, mukanya lonjong kayak kuda Nil, tegang semua tegang. Malam ini kita belajar rileks. Kenapa? Karena semua hari yang dijadikan Tuhan itu adalah hari-hari yang mujur. Kita berjalan dengan Tuhan, sumber keselamatan, sumber kemujuran, dan sumber berkat. Itu jadi doa kita tiap hari. Tuhan, aku menjalani hari-hari ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kenapa? Karena tiap hari kita berjalan dengan Tuhan, sumber
keselamatan, kemujuran, dan Tuhan sumber berkat. Sehingga Dia sebagai gembala yang baik, kita tidak akan pernah kekurangan. Makanya jangan pernah dengar apa kata iblis bahwa hidupmu akan celaka. Tidak akan. Kalau Tuhan berkata, nak, orang dunia jalani hari kemalangan, memang malang. Tapi buat kita sebagai orang benar, yang malang-malang itu pun hari yang dijadikan Tuhan untuk ngalami kemujuran. Tangkap ya, jadi di mata Tuhan itu senyatanya walaupun engkau ngalami kemalangan dengan banyak masalah, tapi di pemandangan Tuhan kemalanganmu berubah jadi kemujuran, keberhasilan. Makanya kita dalam perjalanan berhasil dan beruntung. Jadi tiap hari tidak boleh sedih, tidak boleh susah, tidak boleh ngimani buntung, tapi imani keberhasilan, keberuntungan bersama Tuhan, sumber keselamatan, kemujuran, dan berkat. Makanya hari ini happy ya, girang sukacita, nyanyi happy ya, fokus kepada Tuhan itu besar. How great is our God, itu tadi Mazmur 33 ayat 9. Ya, saudara mulai berkata, sebab Dia berfirman maka semuanya jadi, Dia memberi perintah semuanya ada. Bahkan apa yang Tuhan sudah menyediakan, apa yang belum kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar timbul dalam hati, itu yang senyatanya Tuhan sudah sediakan. Makanya kalau kita fokus kepada Tuhan yang besar, maka percayalah, yang belum ada akan ada, yang belum terjadi akan terjadi, yang belum kelihatan tersedia akan tersedia. Tuhan akan membalik telapak tangan kalau kita fokus Tuhan itu besar. Tapi kalau fokus dengan masalah, masalah makin menjerat hidupmu, saudara makin dijerat oleh masalah sehingga saudara tidak bisa keluar dari jerat apapun. Tapi hari ini kita belajar, yuk semua yang ada dalam badai besar, saudara tidak boleh hari ini punya iman yang lemah. Lawan iblis dengan iman yang teguh, berarti Tuhan mau di peperangan di akhir zaman. Tidak ada jalan lain. Peperanganmu bukan mengalahkan suamimu, bukan mengalahkan hutang, tapi peperangan di akhir zaman sedang terjadi melawan iblis dengan iman yang teguh. Makanya tiap hari kalau kita dengar firman, kenapa? Tujuannya Tuhan supaya iman kita teguh. Saudara tidak bisa bertahan sampai akhir kalau iman saudara lemah. Iman saudara lemah, maka kita pasti kalah. Orang kalau imannya lemah itu tidak mungkin menang, kalah pasti. Ayo coba kalau saudara hidup ikut Kristus tidak punya iman, pasti dicuri, dibunuh, dihancurkan sama iblis. Tapi kalau orang bertahan dengan iman yang kuat, sudah teguh, percayalah Tuhan selalu berkata, jadilah menurut imanmu. Jadi hari ini diperlengkapi 3 lagu ya, ingat ya, iman yang teguh, happy ya. How great is our God, fokus kepada Tuhan yang besar. Dan yang terakhir, sabar menantikan waktunya Tuhan. Saudara tidak usah mempercepat waktunya Tuhan. Hari ini nyanyi, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Aku tetap sabar kok Tuhan. Kalau itu menyukakan hatimu dengan duri dalam dagingku yang belum diambil, ya kalau Tuhan memang suka, it's okay. Suka-sukamu Tuhan. Aku lo ndak lebih pinter dari Tuhan. Kalau memang duri dalam daging ini, cawan pahit ini belum berlalu, aku tetap percaya bahwa di balik semua ini Tuhan tetap Tuhan yang baik. Tangkap ya, 3 lagu. Nah, bagaimana sabar menantikan Tuhan? Mazmur 121 ayat 1 sampai 3 ya. Ayat 1 sampai 5 kita baca. Mazmur 121 ayat 1 sampai 5. Hari ini kita perlu sabar di ruang tunggunya Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Tidak ada ruginya. Kenapa? Karena kita tahu, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Hari ini kalau kita melihat ya, semua keadaan hidup yang tidak bertambah baik,
Hari ini cuman ingat, pertolonganku datangnya hanya dari Tuhan. Ayat 2, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Makanya kalau sabar menantikan waktunya Tuhan, tenang lah, Tuhan menjadikan langit dan bumi itu yang kita nanti-nantikan. Kira-kira kuasa yang besar menyertai kita enggak? Kita ini lagi menantikan Tuhan yang besar, yang menjadikan langit dan bumi. 3, Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Setiap kali kita mau lemah, hari ini lihat, Tuhan ada di pihak saudara. Kalau di sebelah tangan kanan berarti Tuhan itu posisinya tidak pernah geser. Tiap kali dia ada di pihak saudara. Hari ini kemanapun saudara melangkah, dalam bahaya apapun, masalah sebesar apapun, pastikan kita tidak usah mempercepat waktunya Tuhan. Kelihatannya bahaya Bu Eli, tidak akan. Karena Tuhan ada di sebelah tangan saudara sebagai penjaga Israel, yaitu yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak akan membiarkan kakimu goyah, yang tidak akan tertidur dan terlelap. Bahkan yang ayat yang ke-7 berkata bahwa Tuhan itu akan melepaskan kita dari segala malapetaka. Kalau saudara baca di Mazmur 121 ya, ayat yang ke-7 itu ayat yang luar biasa. Baca, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Hari ini kita aman enggak di ruang tunggunya Tuhan? Jelas. Makanya kita bilang aja hari ini 3 lagu ini nanti jadi peperangan. Kita ini lagi perang saudara. Perangnya bukan ngelawan masalah, bukan melawan darah dan daging, tapi peperangan senyatanya sedang terjadi melawan semua tipu daya iblis. Saudara sadar enggak? Kita stres hari ini karena kita ini ditipu daya sama iblis. Iblis pasti ngomong gini, kamu bakal ditinggalkan suamimu, kamu bakal diinjek-injek sama suamimu, kamu bakal hari ini kanker, bakal ada kematian dan sebagainya. Nanti kalau ada yang tumor timbul daging, pikirannya sudah dikatakan tumor ganas, kanker ganas, stres lagi. Hari ini pastikan kita sebagai anak Tuhan, yuk jangan pernah mau dengar apapun tipu daya iblis yang membuat hidupmu bakal hancur nanti. Karena iman, waktu saudara dengar tipu daya iblis, di mata Tuhan kita ini gagal. Kenapa? Karena waktu saudara tangkep pesannya iblis, iman kita itu tidak akan jalan. Saudara tidak akan bisa melawan iblis. Makanya hari ini yuk, kemenangan itu pada waktu kita punya iman yang teguh. Lawan iblis dengan iman yang teguh. Pastikan malam ini kita sudah diperlengkapi khotbah singkat padat jelas, tapi ini strategi yang ampuh buat besok kita menjalani kehidupan. Ya, happy ya, berarti Tuhan suruh saya bergembira. How great is our God. Berarti Tuhan tidak boleh lihat masalahku itu besar, tapi Tuhanku itu besar. Ketika kita nyanyi hari ini, ya suka-sukamu Tuhan, berarti aku harus sabar sampai waktunya Tuhan. Kalau Tuhan belum hari ini berkata, belum ibu, waktuku belum tiba. Lihat ya, waktu kehabisan anggur seharusnya memalukan. Ibu Yesus saja datang. Ini kehabisan anggur, tapi apa yang jawab Yesus? Belum ibu, belum tiba waktuku. Kalau Tuhan belum berkata belum, berarti saudara ambil keputusan untuk sabar. Karena kita percaya, di tengah kita menantikan, saudara percayalah, nanti kesabaranmu itu akan menghasilkan buah spektakuler, akan menghasilkan hasil yang hebat, yang lebat. Kenapa? Yang kita nanti-nantikan itu adalah Tuhan pertolongan kita itu yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang tidak pernah tertidur dan terlelap, bahkan Tuhan yang tidak akan membiarkan kaki kita goyah, bahkan Tuhan yang akan melepaskan saudara dari segala celaka. Kalau itu terjadi, maka hari ini yang jadi pertanyaannya, kenapa kita tidak mau sabar menantikan Tuhan?
Kenapa kita takut? Kelihatannya berlambat-lambat, tapi tidak pernah terlambat, on time. Dia tahu waktu yang terbaik. Yang penting Tuhan di pihakku. Hari ini menjadikan langit dan bumi penjaga Israel yang tidak pernah membiarkan kakimu goyah, yang tidak pernah tertidur terlelap, yang hari ini akan melepaskan saudara dari segala celaka. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tidur, istirahat, tidak perlu tegang lagi. Semakin tegang, imanmu semakin tidak jalan. Nanti jadilah menurut imanmu, tidak akan terjadi. Makanya orang yang bisa rileks hari-hari ini, karena kita punya iman yang teguh, kita ini sedang perang. Orang dengan nyanyi happy ya ya ya, orang dengan bernyanyi how great, itu peperangan. Kita percaya Yosafat itu bisa memenangkan peperangan, bukan karena hebatnya dia, tapi waktu dia memberikan suara yang sangat nyaring, disitulah kemenangan mutlak terjadi. Tuhan yang berperang, Yosafat hanya menyanyikan lagu nyanyian dengan nyaring, imannya teguh, kemenangan pasti terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Malam ini kita mau berdoa, siapa yang mulai imannya lemah. Nanti saudara tidak bisa menang di peperangan akhir zaman. Lawan iblis, musuh kita bukan suami kita, musuh kita bukan pelakor, musuh kita bukan orang yang menfitnah hidupmu, musuhmu bukan melawan kebangkrutan, tapi musuh kita yang utama yang bisa menelan hidupmu adalah iblis yang berjalan berkeliling. Nggak usah cari ilmu penangkal setan, nggak ada saudara ya. Kita hari ini nggak perlu belajar seperti seorang, pernah saya ketemu seorang dukun yang bertobat. Dia bilang gini, Bu, saya ini bisa punya ilmu sakti mandraguna itu karena saya belajar untuk moteh. Apa itu? Nggak makan apapun putihan selama kalau nggak salah 10 tahun. Terus Bu, saya menyendiri sambil makan apa gitu ya. Terus ada ritual yang paling berat, dia harus belajar untuk jalan di jalan nggak pakai baju sehingga kelihatan seperti orang gila. Saya bilang baru sakti, tapi kita sudah diberi kuasa wibawa Allah. Orang yang punya wibawa Allah itu selalu imannya teguh. Iblis paling takut dengan orang yang punya wibawa Allah. Iblis paling gemetar. Orang yang punya wibawa Allah itu beda saudara. Begitu saudara berkata haleluya, masuk penyembahan, waktu engkau punya wibawa Allah, hadirat Tuhan itu akan turun saudara. Hadirat Tuhan saudara akan narik kuasa yang benar-benar spektakuler. Makanya malam ini yuk bangun sebagai anak Tuhan punya wibawa Allah. Saudara jangan pernah ditelan oleh iblis. Kita sama-sama menelan iblis, menghancurkan, melawan iblis. Iblis tidak akan bisa menelan kita kalau kita melawan iblis. Makanya hari ini yuk lawan iblis dengan iman yang teguh. Mulai sekarang berkata, Tuhan, aku tidak takut lagi. Apapun terjadi, aku tetap hari ini berserah penuh kepadamu. Aku tidak mungkin fokus kepada masalahku yang besar. Tetap happy ya setiap saat. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kalau kita praktek hari-hari ini dengan sukacita, dengan happy ya, how great is our God, suka-sukamu Tuhan. Saya percaya ada banyak orang yang akan mengalami terobosan di tahun ini. Satu pintu akan membuka banyak pintu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa malam ini. Yuk kita berdoa. Saudara yang lagi punya beban berat, saya percaya setiap firman yang ditabur itu akan membawa damai, sukacita, kelegaan. Tapi kalau kita dengar apa kata orang, dunia ini susah, aku lihat suamimu, itu tidak punya damai saudara, malah jantung dok duk ya. Saya dulu kalau dengar sesuatu, aduh dak diduk, tidak ada damai, tidak ada sukacita, tidak ada kelegaan. Tapi waktu saya dengar firman, setiap
malam saya dengar firman, disitulah ada kelegaan, damai, sukacita. Sehingga ketika saya lega, saya punya damai, saya sukacita, saya bisa bangun iman yang teguh. Coba kalau dak-dikduk ini tegang, imanmu bisa teguh? Nggak ada. Yang ada imanmu makin terpuruk. Sementara standarnya orang benar harus hidup oleh iman. Jadi kalau saudara tidak punya iman yang teguh, saudara bukan orang benar. Tuhan gagal menjadikan saudara pemenang kalau imanmu tidak teguh. Selamat berjuang mempertahankan iman yang teguh hari ini. Jangan takut. Taruh tangan di dada, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Malam ini kami datang di hadapan-Mu. Kami punya beban yang berat. Kami punya Tuhan masalah yang hari-hari ini sangat menakutkan kami Tuhan. Ketika kami dengar ini seperti malapetaka, membuat kami panik, membuat kami takut, khawatir. Tapi kami belajar mendengar firman-Mu yang menjadikan kami keluar lebih dari pemenang. Iman kami teguh, kami percaya malam ini kami sudah serahkan Tuhan semua masalah kami ke dalam tangan-Mu. Keuangan kami, hari ini rumah tangga kami, anak-anak kami, usaha kami semua, kesehatan kami, masa depan kami semua. Kami belajar untuk menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar kami terus melangkah maju Tuhan bersama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami mengangkat tangan kami. Terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless, happy Sunday. Tetap semangat semuanya ya. Nggak usah takut, relax. Tiap hari butuh relax, nggak boleh butuh tegang. Kalau tegang imanmu nanti nggak jalan sama sekali. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok ya. Saudara yang mau dengar khotbah saya lengkap, semuanya sudah ada. Saya posting semuanya di YouTube ya. Saudara bisa lihat, saudara bisa ulang. Kalau saudara butuh pengulangan banyak khotbah-khotbah yang berjudul macam-macam sesuai dengan topik masalah yang sedang saudara dan saya hadapi ya. Tuhan Yesus memberkati.